Jangan beli tiket ke Australia dulu, karena kalau kalian salah pilih jenis visa bisa membuat liburan kalian berantakan. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin semua yang wajib kalian ketahui sebelum kalian mengajukan visa Australia. Jadi kalau kalian pengen tahu, tonton video ini sampai habis. Nah, aku sering banget dapat pertanyaan ini, Kak, visa Australia susah nggak sih? Kak, harus punya saldo berapa? Terus, Kak, ini akun tuh apa? Nah, jangan panik, aku bakal jawab semua pertanyaan ini buat kalian. Karena kalau kalian salah satu orang yang bertanya-tanya tentang pertanyaan tadi, berarti ini video cocok buat kalian. So, aku bakal bahas semuanya dari dasar, bukan hanya bagaimana cara apply visa, tapi aku juga bakal kasih tahu ke kalian bagaimana sih sistem visa Australia sebenarnya bekerja. Karena menurut aku kalian harus memahami sistemnya terlebih dahulu. Nanti masuk ke tutorial pengajuan visa, kalian tuh nggak akan bingung lagi dan akan lebih gampang banget. So, jadi untuk yang pertama adalah Australia tidak memberikan visa untuk WNI. So, jadi hal pertama yang wajib kalian ketahui adalah Australia tuh nggak memberikan fasilitas bebas visa kepada pemegang paspor Indonesia. Yang artinya apa? Jadi kalau kalian ingin berlibur ke Australia, mengunjungi keluarga, atau menghadiri meeting, ataupun sekedar transit yang memang memerlukan visa, kalian tetap harus apply visa terlebih dahulu. Dan untuk kalian yang pengen ke Australia, jadi Australia juga tidak memiliki visa on arrival bagi WNI. Jadi jangan berharap nanti kalian tiba di Sydney atau Melbourne, kalian bisa mengurus visa di bandara, karena sistemnya itu memang tidak seperti itu. Jadi seluruh proses pengajuan visa dilakukan sebelum keberangkatan. Nah, selanjutnya adalah Australia menggunakan sistem e-visa. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling membuat orang tuh bingung. Australia menggunakan sistem yang disebut e-visa atau electronic visa. Apa maksudnya? Kalau kalian pernah urus visa Jepang atau visa waiver, beberapa negara lain juga ada. Setelah visa disetujui, paspor akan ditempeli stiker visa. Tetapi Australia berbeda. Setelah visa disetujui, paspor kalian tidak akan ditempel stiker apapun. Nah, jadi nggak ada stiker visa. Semua data visa itu disimpan secara elektronik dan langsung terhubung dengan nomor paspor kalian. Jadi jangan panik kalau nanti kalian tuh hanya menerima email berisi visa grade letter, karena memang seperti itulah sistem yang digunakan oleh Australia sekarang. Oke, jadi sekarang kita udah memahami nih bagaimana sistem visa Australia itu bekerja. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau aku tuh cuman mau liburan ke Australia, apakah aku harus mengajukan visa yang mana? Karena kan visa Australia itu ternyata tuh banyak banget jenisnya. Tapi tenang, di bagian berikutnya aku tuh bakal menjelaskan jenis visa yang paling sering digunakan oleh wisatawan Indonesia, yaitu Visitor Visa Subclass 600. Jadi aku bakal bahas jenis-jenis visa Australia Subclass 600. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis Visitor Visa Australia Subclass 600. Oke, jadi turis yang pertama adalah tourist stream. Nah, ini yang cocoknya buat apa sih? Jadi visa ini tuh diperuntukkan bagi orang yang berada di Australia dan ingin datang sebagai wisatawan. Tujuannya nih, visa ini dapat digunakan untuk berlibur, mengunjungi keluarga, mengunjungi teman, mengikuti cruise, atau kayak masa tinggal stay. Jadi intinya untuk liburan lah. Wah, kalau kalian mau liburan, nah visanya nih yang ini nih, yang turis. Jadi pemerintah Australia tuh memberikan izin tinggal, jadi macam-macam nih, nggak cuma satu durasi aja. Jadi ada 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jadi kalau kalian mau ambil, jadi kalian tinggal sesuaikan aja mau durasi yang mana. Tapi durasi ini diberikannya itu tergantung hasil penilaian petugas imigrasi. Jadi meskipun kalian pengennya 12 bulan, tapi ternyata kalian cuma di ACC kurang dari itu bisa saja terjadi ya. Untuk biayanya tuh mulai dari 250 Australian dollar. Terus juga prosesnya itu jadi memang belum ada jangka waktu yang pasti setelah kalian apply itu berapa lama. Jadi tergantung dari imigrasi. Terus pemerintah Australia hanya menyediakan visa processing time gap sebagai perkiraan aja, jadi berdasarkan aplikasi yang telah kalian proses sebelumnya. Nah, hal penting juga harus berada di luar Australia saat mengajukan visa, karena harus tetap berada di Australia saat keputusan visa diterbitkan. Jadi pas kalian apply sama terbit itu kalian harus masih di luar Australia. Contohnya nih, misalnya kalian tinggal di Indonesia dan ingin liburan selama 2 minggu di Sydney atau di Melbourne, maka kalian tuh menggunakan tourist stream atau apply
saat kalian lagi nggak ada di Australia. Yang kedua adalah sponsor family stream. Nah, siapa yang cocok untuk visa ini, jenis visa ini? Jadi, visa ini diperuntukkan bagi orang yang akan mengunjungi anggota keluarga di Australia dan memiliki sponsor keluarga yang memenuhi syarat. Tujuannya mengunjungi anggota keluarga di Australia, terus masa tinggalnya 12 bulan. Jadi, yang tadi tuh bisa, cuman kalau memang kalian disponsori oleh keluarga, jadi better ambilnya yang tujuannya yang ini, yang sponsor family ini. Terus biayanya kurang lebih 250 Australian dollar, cuman itu memang perkiraan ya. Nanti pastinya pada saat kalian apply, nanti kalian di terakhir itu akan ada biayanya, jadi kalian bisa langsung cek aja. Prosesnya juga ini tergantung dari imigrasi, mereka akan cek. Jadi nanti kalau memang sudah oke, jadi tidak ada processing time fixnya tuh belum ada. Terus hal terpenting nih, jadi untuk ini seperti yang tadi aku highlight, harus memiliki sponsor keluarga yang memenuhi syarat. Sponsor itu biasanya merupakan Australian citizen atau permanent resident. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba ujuk-ujuk kalian yang nggak permanen atau nggak Australian citizen terus kalian mau jadi sponsor tuh nggak bisa. Jadi harus ada syaratnya nih. Pemerintah Australia juga meminta sponsor membayar security bond sebagai jaminan. Pemohon harus berada di luar Australia saat mengajukan visa maupun pada saat keputusan diterbitkan. Jadi aku kasih contoh nih buat jenis visa ini. Misalnya kakak kalian tinggal di Melbourne sebagai permanent resident ya, sekali lagi, dan mengundang kalian untuk berlibur selama 1 bulan. Nah, visa yang digunakan adalah sponsor family stream. Jadi ingat ya, kalau kalian di sponsor keluarga ambilnya yang ini. Kalau kalian mau liburan aja ambil yang tadi, turis. Selanjutnya ada jenis visa business visitor stream. Jadi siapa yang cocok untuk jenis visa ini? Visa ini digunakan untuk kunjungan bisnis jangka pendek. Jadi kalau kalian ada bisnis tertentu di Australia, ini kalian bisa pakai visa ini, tapi untuk jangka pendek, bukan yang jangka panjang ya. Contohnya nih, kalau kalian mau meeting misalnya di Australia, terus juga kalian mau seminar, terus mau ada konferensi, atau kalian pengen ada pameran, terus juga kalian misalnya mau ketemu klien nih, mau negosiasi bisnis, bisa. Nah, untuk masa tinggalnya itu di 3 bulan. Jadi ada durasinya. Nah, durasinya itu di 3 bulan. Nah, mengenai untuk biayanya, jadi hampir sama di 250 Australian dollar, cuman ini masih perkiraannya. Jadi nanti kalian bisa cek lagi lebih detailnya. Processing time juga tidak ada waktu yang pasti berapa lamanya. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Nah, untuk visa ini juga ada hal yang benar-benar kalian harus highlight karena ini penting banget, karena banyak banget orang yang salah paham tentang visa ini. Nah, visa ini tuh bukan visa kerja. Sekali lagi, bukan visa kerja. Kenapa? Karena emang ini tuh untuk kayak meeting, hal-hal yang jangka pendek aja. Jadi apa yang boleh kalian lakukan untuk visa ini? Yang pertama adalah kalian boleh menghadiri meeting. Pakai visa ini bisa banget. Terus kalian boleh mengikuti seminar pakai visa ini, bisa. Nah, terus juga jadi kalau kalian misalnya mau bekerja dan mendapatkan uang pakai visa ini, itu nggak boleh ya, karena visa ini bukan visa kerja dan tidak boleh bekerja. Serta kalian tuh juga untuk visa ini tidak boleh menjual barang atau jasa. Seperti yang tadi aku bilang, tidak boleh mendapatkan uang. Nah, visa ini tuh juga bisa diberikan sebagai single entry atau multiple entry. Jadi tergantung keputusan pemerintah Australia. Misalnya kalian mau mengajukan single entry, itu bisa saja ditolak atau diterima, tergantung nanti berkas kalian lengkap apa enggak. Jadi pemohon juga harus berada di luar Australia saat mengajukan maupun saat keputusan diterbitkan. Nah, aku kasih contoh nih juga buat visa ini. Jadi misalnya perusahaan kalian mengirim kalian ke Sydney selama 5 hari. Nah, untuk mengikuti konferensi internasional, maka visa ini bisa digunakan, yaitu visa business visitor stream. Oke, untuk visa yang terakhir ada frequent traveler stream. Jadi siapa yang cocok? Nah, ini adalah stream yang cukup menarik nih buat aku. Jadi untuk jenis visa ini diperuntukkan bagi warga negara yang dari beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, yang sering melakukan perjalanan ke Australia untuk wisata atau kegiatan bisnis. Tujuannya wisata dan bisnis visitor. Nah, masa berlakunya kapan nih? Jadi kalau masa berlaku untuk visa ini diberikan dengan masa berlaku selama 10 tahun. Jadi ini lumayan lama banget. Cuman
Setiap kali masuk ke Australia, lama tinggal maksimumnya itu 3 bulan perkunjungan. Jadi nggak 10 tahun kalian nggak pergi stop di Australia terus, enggak. Jadi per 3 bulan aja boleh kalian stay di sana. Jadi bukan berarti kalian tuh boleh lama gitu, enggak. Jadi per 3 bulan kalian keluar Australia. Biayanya sekitar 1.845 Australian dollar, cuman itu masih perkiraan ya. Untuk proses juga belum ada estimasi pasti untuk berapa lama, karena itu juga tergantung. Terus ada hal penting juga, harus berada di luar Australia saat mengajukan visa ini. Nah, cocok bagi orang yang sangat sering bepergian ke Australia. Contoh nih, misalnya kalian tuh seorang direktur atau CEO perusahaan di Indonesia yang harus menghadiri meeting di Sydney hampir setiap 2 atau 3 bulan lah. Daripada mengajukan visa baru setiap kali bepergian, better kalian dapat mempertimbangkan visa untuk jenis ini. Oke, kita akan masuk ke persyaratan apply visa Australia Subclass 600. Nah, Besti, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan. Sebenarnya apa aja sih persyaratan untuk mengajukan visitor visa Australia secara umum? Nah, jadi secara umum aku bakal kasih tahu ke kalian. Jadi kalian bisa siapin dokumen-dokumennya. Yang pertama adalah paspor. Dokumen yang paling utama tentu saja adalah paspor ya. Pastiin paspor kalian tuh masih berlaku, terus juga data-datanya tuh udah benar-benar sesuai ya, nggak ada kesalahan apapun. Terus yang kedua adalah pas foto. Jadi kalian siapin aja pas foto terbaru sesuai ketentuan apabila nanti kalian tuh diminta untuk mengapply foto. Ini cuman optional ya, dia tetap disiapin. Terus ada KTP. Nyangka nggak kalian? KTP sama KK itu penting banget, jadi itu harus kalian siapin. Kayak kartu keluarga, terus juga KTP, ini tuh membantu banget membuktikan identitas dan hubungan keluarga apabila diperlukan. Misalnya kayak kalian mau ngajuin visa yang sponsor by family, ini juga penting banget. Jadi kayak membuktikan ini tuh benar-benar keluarga kalian. Meskipun misalnya beda kakak, tapi tetap masukin aja. Bukti keuangan nih. Nah, ini adalah salah satu dokumen yang paling penting. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian tuh memiliki dana yang cukup untuk membiayai perjalanan kalian di Australia. Ke Australia juga ya. Biasanya berupa kayak rekening koran, beberapa bulan terakhir, terus tabungan atau bukti keuangan lainnya itu sangat amat dibutuhkan. Terus juga bukti pekerjaan atau aktivitas. Nah, selanjutnya adalah bukti aktivitas kalian di Indonesia. Contoh nih, misalnya surat keterangan kerja terus ada slip gaji, atau mungkin misalnya kalian mengajukan cuti nih mau liburan ke Australia. Nah, itu surat cutinya juga boleh banget kalian masukin. Atau kalian misalnya punya perusahaan, itu boleh banget kayak SIUP, NIB-nya boleh dimasukin juga. Kalian pensiunan, masukin surat pensiunan kalian. Kalau kalian mahasiswa juga masukin keterangan surat mahasiswanya juga boleh. Terus bukti tujuan perjalanan. Nah, siapin juga dokumen yang menjelaskan tujuan perjalanan kalian. Contoh nih, itinerary perjalanan, reservasi hotel jika ada. Terus juga kalau kalian tinggal sama keluarga juga boleh dicantumin alamatnya di mana. Surat undangan dari keluarga atau teman apabila menginap di rumah mereka, yang tadi aku bilang. Kalau kalian menginap di saudara, itu juga ada surat undangannya, alamat lengkap itu di input. Terus bukti ikatan dengan Indonesia. Nah, Australia tuh ingin mastiin bahwa kalian tuh benar-benar datang sebagai pengunjung sementara dan akan kembali ke Indonesia setelah perjalanan kalian selesai. Karena itu, kalian sebaiknya menunjukkan bukti ikatan kalian dengan Indonesia. Misal, memiliki pekerjaan tetap, usaha, kayak kalian lagi menempuh pendidikan, misalnya lagi kuliah, memiliki keluarga yang tinggal di Indonesia. Mungkin kalau kalian punya aset kayak rumah atau kendaraan, itu juga relevan banget nih. Nah, step selanjutnya setelah kalian tahu persyaratan-persyaratan dan jenis-jenisnya, kalian harus membuat IMEI account. Nah, apa itu IMEI account? Jadi, setelah menentukan jenis visa yang diajukan, langkah berikutnya adalah membuat IMEI account. Lalu sebenarnya apa sih IMEI account? Jadi, ini adalah akun resmi milik Department of Home Affairs Australia yang digunakan untuk mengajukan visa secara online. Bisa dibilang IMEI account ini adalah pusat dari seluruh proses pengajuan visa Australia, mulai dari membuat aplikasi, mengisi formulir, mengunggah dokumen, membayar biaya visa, hingga melihat hasil keputusan visa. Semuanya dilakukan melalui account ini. Jadi tanpa IMEI account kalian nggak bisa mengajukan visitor visa Australia secara online.
Nah, lalu apakah IMEI account ini berbayar? Jawabannya enggak. Jadi membuat IMEI account 100% gratis. Kalian hanya akan membayar saat mengajukan visa sesuai biaya visa yang berlaku. Jadi jangan khawatir, registrasi akun itu tidak dipungut biaya apapun. Nah, terus kalau kalian pengen bikin IMEI account, apa aja sih yang perlu disiapin? Nah, ini pertanyaan bagus. Sebelum membuat account, ada beberapa hal yang perlu kalian siapin. Pertama adalah alamat email yang masih aktif, karena semua informasi mengenai visa akan dikirim ke alamat email tersebut. Kedua adalah paspor, pastiin nama, tanggal lahir, dan data pribadi yang dimasukkan nanti sesuai dengan data di paspor kalian ya. Terus ketiga adalah password yang kuat menggunakan kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, simbol agar akun kalian tetap aman. Nah, terus ada juga pertanyaan pasti, apa aja sih fungsi email account seperti yang tadi aku spill? Jadi bisa buat kalian bisa apply visa baru, bikin mengisi formulir secara online, mengunggah persyaratan, bayar, dan memantau status. Jadi kalau kalian nanti udah apply, terus kalian tuh kepo, aduh ini udah di ACC belum sih? Nah, langsung aja buka di email account ini. Dan kalian juga bisa mengunduh, misalnya visa kalian udah di approve, ini nih bisa langsung diunduh visa grant letternya di email account ini. Nah, sebelum membuat akun ada tips penting. Satu orang cukup memiliki satu email account ya. Jadi kalau suatu hari nanti kalian mengajukan visa Australia lagi, baik itu visitor biasa, student visa, atau visa lainnya, kalian tetap menggunakan akun yang sama. Karena seluruh riwayat pengajuan visa akan tersimpan di dalam akun tersebut. Nah, sekarang kalian udah tahu kan email account itu apa, persyaratannya apa yang harus disiapkan. Jadi sekarang aku bakal kasih tahu tutorial membuat email account. So, jadi ini dia email account, langsung kalian search aja, terus kalian klik, dan ini dia. Kalau kalian udah punya account, kalian tinggal login. Kalau belum, kalian tinggal create email account. Langsung klik di sini, terus kalian bisa masukin email address kalian di sini. Yang aktif ya, karena nanti pasti akan ada OTP yang masuk ke email kalian. Jadi aku coba buat dulu, masukin email aku di sini. Kalau selesai, send verification code. Nah, nanti kalian cek di email kalian verification code-nya apa. Nanti tinggal input di sini. Kita input dulu. Oke, langsung next. Nah, udah kelar nih. Terus kita masukin nama. Tuh kan what type of online service. Jadi ini individual aja, karena kan kalian bukan agent atau apa. Terus ada ketentuan juga namanya nih kayak gini, apa namanya, gak ada spasi dan yang lain-lain. Kalian tinggal cek aja, terus masukin data-datanya. Nah, habis itu kalian masukin username, terus password kalian. Nah, terus kalian juga masukin question sama answer. Jadi misalnya kalau kalian lupa password kalian, nanti kalian udah tahu misalnya ada question sama answernya, jadi kayak identifikasi gampangnya lebih gampang lah. Nih kalian tinggal masukin passwordnya, saya sama. Tuh kayak gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja, nggak usah bingung mau pertanyaannya apa. Cuma paling jawabannya aja yang kalian pikirin, karena pertanyaan itu udah ada pilihan-pilihan. Kita pilih aja. Tuh ada where you born, tinggal isi aja di situ. Nih ada kurang lebih ada 3 question. Tuh first job kalian apa contohnya. Kalau udah tinggal kalian accept, terus kalian langsung security checknya dicentang. Tuh di sini. Oke, kita cek kembali semuanya udah lengkap. Kalau udah lengkap, nanti kita langsung aja isi di security check ini. Klik. Oke, nah langsung download this page. Nanti kalian tuh harus download Authenticator di aplikasinya di HP. Jadi nanti ada kode gitu di HP kalian. Kalian ada kok di App Store gitu, kalian tinggal cek aja, nanti kalian tinggal download. Jadi nanti akan keluar passwordnya di situ. Oke, udah selesai, kita next. Aku udah download, tinggal aku scan.
Tuh. Jadi ada beberapa step untuk scan atau enter kodenya di sini. Jadi kalian tinggal scan aja pakai aplikasi yang tadi aku info, masukin kodenya di sini. Oke, kita next. Nah, ini tinggal kita baca lagi, terus kita next. Oke, successful. Jadi ini udah login ya. Jadi nanti kalau kalian sudah apply, sudah atau mau apply, langsung aja di email account dan selesai. So, jadi itu dia tutorial membuat ini account. Jadi step pertama dalam apply visa Australia. Jadi setelah ini di part 2 aku bakal kasih tahu cara apply visa Australia secara lengkap buat kalian. Jadi langsung aja kalian tonton untuk part 2-nya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi update dari aku. Bye-bye!